selamat datang kembali di channel Michael Palmer in Texas. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di curhat aku kali ini, aku mau cerita tentang 2 tahun pertama aku di US, di Amerika Serikat. Itu aku sempat mengalami depresi. Nah, itu kenapa sih kok bisa terjadi gitu kan? Nah, jadi kan 2 tahun pertama itu sulit banget ya kawan-kawan buat aku pribadi untuk bisa berkomunikasi gitu kan. Seperti yang kalian udah tahu, kalau misalkan udah pernah dengar kisah-kisah aku sebelumnya untuk curhatnya, orang Amerika di sini tuh nggak suka bersosialisasi gitu loh, seperti kita kan. Kalau orang Indonesia gitu kan ramah gitu kan, kalau mereka kalau mata ketemu mata gitu kan, kadang mereka bilang bilang halo gitu, kadang ya udah biasa aja gitu kan. Jadi sangat individualisme banget di sini gitu kan. Jadi sangat individualisme. Jadi aku pribadi kan tipe orangnya kan yang nggak bisa yang nggak bisa diem gitu, nggak bisa diem dan suka ngobrol lah ya, seperti sekarang. Jadi kan suka ketemu gitu, suka say hi, chit chat, maksudnya ngobrol-ngobrol lah gitu. 2 tahun pertama itu aku belum kenal orang Indonesia di sini ya kan. Kenapa? Kalau kalian udah tahu kisah aku sebelumnya, udah pernah dengar, 2 tahun pertama itu khususnya di Texas dan tempat Mika tinggal itu nggak ada transportasi umum. Kalaupun ada juga itu Uber. Nah, kalau Uber juga ya kan harus pakai aplikasi yang ribetnya, ribet lah pokoknya. Dan itu pakai aplikasi gitu, dan ribet PayPal dan lain-lain, pokoknya ribet lah gitu. Jadi aku nggak bisa kemana-mana karena belum bisa naik mobil, belum bisa nyetir ya kan. Jadi itulah yang merasa aku tuh kayak kosong gitu. Jadi nggak balance hidup aku 2 tahun pertama itu. Mana ditambah lagi kan 2 tahun pertama itu nggak bisa nyetir, terus orang di sini juga nggak suka ngomong ya. Aduh, sangat menantang sekali ya kan. Nah, efek kultur shock ya, itu sangat kayak mental banget. Kalau aku tuh kalau kayak ditonjok gitu kan, mental banget, benar-benar mental. Jadi stres terus dibawa stres sampai akhirnya ya kenalah depresi. Tapi sangat bersyukur sekali walaupun aku mengalami hal itu, aku nggak pulang ke Indonesia loh. maaf karena ada maaf ya kawan-kawan, karena tipe orang gitu kan beda-beda ya, ada yang kuat, ada yang ya kuat-kuatin gitu juga, ada juga yang nggak mau gitu kan, ada yang keluar, jadi yang pulang ke Indonesia juga ya. Jadi buat kalian yang pemburu bule, harus kuat mentalnya juga supaya jangan kaget nanti. Nah, terus kenapa aku juga sempat 2 tahun pertama itu depresi juga, kan 4 musim ya. 4 musim di sini nggak mudah loh kawan-kawan bagi orang Asia ya kan. Apalagi winter. Winter itu sih kalau kita kan yang baru pertama kali ke Amerika gitu, yang kenal, maksudnya
salju gitu kan, bahagia banget. Itu bahagianya tuh cuman sesaat doang, tetapi tetapi sangat menderita sekali, itu dingin. Makanya kalau kalau sampai aku pun juga sebenarnya kalau disuruh pilih ya jangan dingin jangan ada salju, karena bersalju ini kan kalau khususnya kalau untuk, nah kebetulan kan kami kan tinggalnya kan di Texas, dan Texas sekarang ini kan di Dallas ya, nggak ada saljunya banyak juga ya kan, jadi nggak dingin dingin banget juga. Tapi pengaruhnya ke aku waktu itu 2 tahun pertama itu berat, karena kan tipe aku yang suka ngobrol, nggak bisa ngobrol, diem gitu kan, itu stres buat kawan-kawan yang nggak suka ngobrol sih gitu kan, yang nggak pendiam gitu kan, kayaknya aman-aman aja mungkin ya, nggak tahu juga sih. Ada juga yang bisa dihadapi, mereka juga pendiam tapi mereka nggak bisa ngadapin brutalnya dingin di Dallas ya kan, tetap mereka juga ya nggak bertahan juga. ada yang nggak bertahan gitu akhirnya. Nah itulah aku juga alami gitu kan, 4 musim. 2 musim yang paling aku suka adalah fall sama spring. Jadi musim gugur sama musim semi ya spring kayak gitu. Jadi indahnya musim fall itu indah sekali gitu kan. Pohon-pohon jadi kuning warnanya, orange, keren deh. Itu bersyukur banget ya. Jadi kawan-kawan, setelah setelah itu kan aku berusaha untuk kuat, ya harus kuat lah. Masa malu lah kan, darah Batak ya kan. Harus kuat, orang Batak kan harus kuat-kuat. Malu sama darah. Orang Batak itu harus kuat-kuat. Oke, jadi kan akhirnya aku cara mengatasi depresinya itu ya satu hal yang utama dan yang terpenting ya kita berdoa ya kan. Bersyukurlah kita kan orang Asia kan masih ini ya, masih masih ada agamanya. Di sini ada beberapa yang ateis, sedih ya. Di KTP-nya sih Kristen, tapi mereka nggak beragama gitu kan. Nah jadi kita yang masih punya keyakinan ada Tuhan ya kan, ya kita bersyukur masih ada kekuatan, kita diberikan kekuatan dari yang kuasa ya kan, yang lebih berkuasa dari kita yaitu Tuhan ya kan. Nah terus itu belajar nyetir ya. Belajar nyetir itu nggak mudah juga, karena dari itu sempat pernah aku ya nyetir gitu, saling kayak oleng gitu kan. Kan kita biasa kan ngelihatnya kan setirnya kan kalau Indonesia kan di sebelah kanan ya, nah di sini kiri. Pokoknya apa Amerika tuh beda segala sesuatunya, mau ukuran, berat, segala macam, kilogram gitu kan, di sini pounds. Belajar semuanya. Ya jadi kan belajar nyetir, ya kan. Terus mulai berkenalan akhirnya, ya kan, berani keluar, karena kan dulu itu setahun pertama ya. Itu rumah kalau menurut aku ya dulu tuh itu rumah sama semua, makanya suami juga kan bilang, Mika jangan keluar rumah ya, nanti kamu kesasar siapa ya. Mana HP juga ya. Kami kan pakai Google Voice, nanti kalau ada sempet juga aku juga cerita tentang apa sih itu Google Voice ya kan. Ya jadi nggak ada, waktu itu belum sempat ada hotspot juga karena aku kan pakainya kan pakai hotspot ya gitu. Jadi nggak berani suami, jadi aku juga nggak berani juga kan, kesasar juga, nggak mau juga kesasar.
males juga. Apa namanya, dulu tuh masih ada apa ya, apa sih, pemikiran ya 2 tahun pertama itu tuh pemikirannya tuh aduh aduh nggak berani gitu kalau keluar, apalagi kan yang namanya apa sih, di sini kan apa nih, dor pistol itu kan apa namanya ya, legal ya, makanya itulah Amerika. Kalau di Indonesia masih mending, nggak ada yang namanya pistol, jadi aku juga ada kepikiran kayak gitu juga. Jadi mulai berdoa, mulai nyetir, berkenalan sama orang-orang Indonesia, jadi kan bisa chat juga gitu kan, karena kan 2 tahun pertama kan uh, bahasa Inggris aku bisa bahasa Inggris, cuman kan masih pasif karena kan di Indonesia nggak pernah aku pergunakan ya kan, jadi pasif bukan aktif. Jadi kalau mau ngomong sama orang Amerika juga gimana ya, kayak belepotan jadinya kan, ngomongnya juga pusing juga gitu. Akhirnya ketemu sama orang Indonesia, belajar juga sih tetap, karena kan suami juga ngomongnya kan bahasanya bahasa Inggris gitu kan. Iya, jadi perubahan demi perubahan terjadi gitu. Bersyukur sekali akhirnya bisa melalui hal. Jadi kawan-kawan ya, tetap semangat dalam hidup. Cari apa yang buat kamu bisa semangat lagi gitu. Karena setiap kita manusia pasti akan mengalami hal-hal dalam hidup kita tuh yang kita tuh pasti down banget, bener-bener paling rendah banget, di titik yang paling rendah gitu kan. Pasti kita akan mengalaminya lagi dan bisa mengalaminya lagi, ya kita nggak pernah tahu, karena segala sesuatunya tuh kita harus melihat ke sisi positifnya aja. Akhirnya kan kita kuat. Nah, aku kan akhirnya kuat, jadi aku cuman sekarang aku cuman tinggal cerita aja kan sama kalian. Buahnya indah sekali kalau misalkan kita bisa melalui gitu tantangan demi tantangan ya kan. Nah, yang paling utama lagi kenapa aku bisa keluar dari lingkaran depresi itu, jadi aku menerima keadaan. Nah, mungkin dulu waktu itu kan 2 tahun pertama nggak mau nih ya apa namanya, kok begini sih gitu, kok begini sih hidup aku, bukannya enak. Biasanya tuh rata-rata ya yang aku lihat ya 2 tahun pertama, orang-orang yang baru juga yang aku kenal juga di Instagram gitu kan, mereka tuh kayak nggak menerima gitu. Jadi lebih banyakin bersyukur. Nah, jadi kita kan banyak tuh orang yang belum juga nikah ya kan, ya kita harus syukuri kita bisa nikah sama bule juga, itu nggak mudah. Dan melihat hal-hal yang baik gitu. Jadi menerima keadaan suami aku bule, oke, jadi itu juga kan pilihan aku dulu gitu kawan-kawan. Jadi mulai menerima, inilah aku dan suamiku ya kan, bule gitu. Jadi terus mengampuni juga diri aku, terus mungkin suami mungkin kan yang namanya juga 2 tahun pertama juga, ditambah lagi 2 tahun pertama pernikahan, itu juga kan nggak mudah kawan-kawan. Jadi menerima diri, menerima sesama, yang pasti suami juga khususnya, nerima aku juga, keadaan aku sekarang seperti apa gitu kan, gitu. Makanya kalau buat kawan-kawan di state manapun ya kan, yang nikah sama bule dan yang mau nikah sama bule juga, kita harus tetap fighting berjuang. Nah, buat kawan-kawan yang udah
tinggal lama dan nggak keluar masuk state atau pindah-pindah state atau kalau pindah-pindah state sih nggak apa-apa ya, maksudnya nggak pulang-pulang gitu kan, nggak akhirnya banyak juga kan ada yang nggak bertahan dalam pernikahan karena musim alasannya, ya kan, karena nggak cocok. Padahal ya kita nggak akan pernah bisa cocok kalau kalau kita nggak menerima keadaan kita punya pasangan ya gitu. Jadi saling menerima. Makanya aku kasih komplimen banget buat kawan-kawan yang bisa bertahan. Cool. Sukses buat kalian-kalian semua ya, para ibu-ibu, istri-istri di state manapun. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Semoga dengan adanya channel Mika Palmer ini bisa menambah pengetahuannya bagaimana tantangan dan keadaan yang sebenar-benarnya gitu kan, fakta, tanpa menutup kemungkinan segala sesuatunya ada yang baik dan juga ada yang buruk. Tapi kita selalu lihatlah paradigma kita harus lihat pasti ada dalam hal yang buruk sekalipun pasti ada sesuatu yang baik gitu. Oke teman-teman, sekian dulu video aku kali ini. Terima kasih buat subscriber di Indonesia, thank you so much, dan see you in the next video. Bye bye, stay positive.